kalian? Iya, kalian. Iya. Siapa di kamu tuh kita kamu? Record dari kita. Ini sebenarnya saya mau tanya dulu dengan ibu saya. Saya Bu Agustin, namanya ini cuman panggilannya Bu Agustin. Oh, nama Fitria, Nama lengkapnya Fitria Agustin. Di sini sebagai guru atau pembicara kepala sekolah ya. Di sini saya sebagai guru, kebetulan juga merangkap bendahara, terus guru kelompok B4. Iya. Ini Bu langsung ke pertanyaannya saja nih. Yang pertama itu kita ada standar kompetensi lulusan. Nah ini bagaimana di proses sekolah ini merumuskan kompetensi lulusan yang ingin dicapai? Oh, kalau standar kompetensi kemarin itu kita kembali lagi ke visi misi dari kita. Jadi itu jadi output yang kita keluarkan pastinya tidak jauh dari visi misi yang sudah kita rumuskan. Tapi kemudian kita juga dari programnya pemerintah kan juga ada standar kelulusan itu juga. Jadi sekarang kita dikombinasikan. Jadi itu antara visi misi kita disambungkan dengan profil lulusan itu ya, berapa dimensi itu. Apa upaya sekolah ini dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai standar nasional itu? Ya, kalau kami itu dari awal untuk sekolah TK Negeri Pembina itu memang bermain dan belajar. Jadi kita menekankan itu, kemudian jadi kita ikuti dengan sesuai tahap perkembangan anak. Jadi kalau untuk pembelajaran yang semuanya kita kemas dengan menarik, dengan bermain yang seperti itu. Jadi kalau standar nasional. Kalau standar pendidikannya sama, standar pendidikan nasionalnya sama. Cuman sekarang kita sesuaikan dengan program yang Kemendikbud yang terbaru. Kalau kelas B ini usianya berapa, Bu? Usianya kalau kelompok B 5 sampai 6 tahun. Kalau kelompok A-nya 45, yang kelompok B-nya 5 sampai 6 tahun. Ada juga yang memang orang tua menghendaki agar anaknya untuk siap belajar lagi nanti di jenjang berikutnya. Biasanya ada nanti yang programnya kelompok B dia mengulang 2 tahun. Jadi nanti pas usia keluar 7 tahun atau paling enggak 7 lebih seperti itu. Iya. Selanjutnya, bagaimana evaluasi ketercapaian dari kompetensi lulusan yang sudah dilakukan? Evaluasinya mungkin kita pasti setiap tahun ajaran baru kita pasti breakdown kurikulum, kegiatan, program perumusan kegiatan pasti kita ada rapat kerja. Nah, selain itu untuk membahas tahun ke depan yang akan kita laksanakan. Selain itu juga kita melihatnya standar kelulusannya kita lihat dari anak-anak yang diterima di sekolah favorit mereka itu. Jadi kita ada catatan. Jadi kelompok B sekarang misalnya, jadi nanti mereka itu sekolah SD-nya di mana, di situ kita ada buku kelulusan, ada rekapnya buku kelulusan kemananya dia sekolah itu. Paling enggak kan kalau tiap orang tua kan beda-beda. Kalau standarnya orang tua ingin ke sekolah negeri, tapi ada yang swasta tapi yang lebih khusus ke Islam atau seperti apa. Jadi itu mungkin dari kita nggak bisa itu kan kembali lagi ke orang tua standar kelulusannya. Yang penting anak-anak untuk ke jenjang SD itu kesiapannya sudah, kemandirian, emosinya sudah stabil, kemudian bisa menerima instruksi, itu kan paling nggak untuk bisa ke sekolah dasar seperti itu. Syaratnya paling nggak kelulusannya seperti itu, kemampuannya anak-anak. Selanjutnya ini bagaimana sekolah mengembangkan kurikulum dalam kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ya kita bertahap. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap akhir tahun dan awal tahun ajaran kita pasti ada breakdown kurikulum. Guru-guru juga pasti mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan seperti itu. Kemudian dengan adanya biasanya kita ketempatan penelitian atau apa, itu juga kita dapat ilmu baru dari yang sekarang ini AM dari
dari kemudian kadang kita juga ada penelitian dari UB, kadang juga dari Unisma. Jadi itu juga kita upgradingnya ilmu baru di luar sama praktiknya kita di sini, tapi teorinya kan ada di kampus. Jadi kita bisa dapat ilmu baru, sharing-sharingnya seperti itu. Selain dari kita keluar cari studi banding kayak gitu, kemudian workshop Bapak Ibu gurunya meningkatkan kompetensi seperti itu. Kalau di TK ini sudah ada muatan lokal belum? Sudah. Ya. Apa? Kalau dulu kan kita istilahnya kalau dulu intrakurikuler. Jadi dulu kita intrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler, kemudian sekarang istilahnya muatan lokal. Jadi sama kita laksanakan dari dulu itu di situ ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bermain air, renang, kemudian ada agama Islam sama Nasrani, tergantung dari peserta didik. Kalau ada Nasrani jadi ada pembimbingan Nasrani sendiri, jadi anaknya nanti bisa dibimbing sama guru sendiri gitu. Kalau muatan lokal itu, kita itu kalau tujuannya itu siswa TK itu harus mengikuti muatan lokal semua itu apa memilih salah satu atau gimana? Kalau yang milih ekstra pilihan. Ekstra pilihan. Ya. Berarti kalau muatan lokal itu semua siswa wajib ya? Wajib. Tambahan satu lagi, mengaji metode UMI. Jadi itu semuanya jadi itu harus ikut. Tapi nanti kita kasih kesempatan di ekstrakurikuler pilihan, itu baru boleh milih salah satu. Kalau tujuan yang di ekstrakurikuler itu gimana, Bu? Mengembangkan minat bakat mereka. Jadi kita beri kesempatan orang tua mungkin tanya ke anaknya, dari yang kita tawarkan ekstra ada simpoa. Kalau simpoa untuk kelompok B, ada simpoa, ada drum band, ada mewarna, ada menari, terus karate, seperti itu. Jadi kita tawarkan anaknya mau ikut apa, tentunya dengan tentunya ditanya sama orang tua, kan orang tua lebih tahu ya kira-kira anaknya condong kemana, seperti itu. Jadi itu anaknya juga ditanya mau, kadang ada yang sampai double ekstra 3, 2, ada yang 1 cuma pengembangan aja. Biasanya kalau yang untuk yang usia kelompok A itu kan mestinya yang rendah, penggolongannya usia rendah itu biasanya paling enggak kita kenalkan satu ekstra. Jadi wajib pilih satu ekstra. Kan nanti biasanya di tengah kegiatan itu namanya anak juga ya, capek gitu itu pasti ada, tapi harus dipilih satu ekstra pilihan. Jadi untuk mengetahui bakatnya mereka kemana. Baik Ibu, berikutnya pada pelaksanaan pembelajaran sekolah, apakah sudah menerapkan metode atau model pembelajaran seperti apakah contohnya? Kita dari dulu pernah kita coba sentra, kemudian area, terus yang sekarang ini kita mengarahnya ke kelompok. Ke kelompok. Iya, ke kelompok. Jadi dengan yang kurikulum merdeka itu dengan pendekatan pendekatan mendalam deep learning itu, jadi kita yang sekarang itu ke kelompok. Ke kelompok. Iya. Gitu. Terus apa itu namanya istilah? PBB, JBL itu apa itu? Apa Mbak? Proyek-proyek itu proyek. Jadi nanti tiap tema nanti ada bisa kita proyeknya di akhir hari Jumatnya, atau setiap hari ada karya yang mereka hasilkan. Nanti waktu hari Jumat mereview, misalnya ada pameran karyanya mereka atau apa praktiknya, misalnya cooking classnya, misalnya temanya sayuran gitu ya, nanti hari Jumatnya nanti masak. Berarti atau itu setiap per minggu gitu Ibu? Tergantung jadi dari temanya, kita habis. Ya, tema kita habis. Kadang ada puncak tema, yang puncak tema itu satu tema. Misalnya satu tema kendaraan, ada kendaraan darat, air. Itu nanti satu puncak tema, itu puncak tema di program kegiatan sekolah itu misalnya anak-anak tema binatang, kunjungan ke taman safari itu puncak tema, tema besar, misalnya seperti itu. Tapi di yang kecil-kecilnya itu tadi di proyek tiap minggu. Ya bisa akhir Jumat tiap Jumatnya, atau bisa juga perharian, terserah, tergantung. Istilahnya berkarya ya Bu ya. Berkarya gitu. Terus selanjutnya bagaimana monitoring dan supervisi pembelajaran di sekolah? Monitoringnya, kebetulan kita kan lembaga negeri, jadi otomatis pasti ada pendampingan dari
dinas pendidikan. Jadi ada, kalau dulu istilahnya pengawas, kalau sekarang itu pendamping satuan pendidikan. Jadi itu kemudian kita juga karena ada organisasi profesi seperti itu, jadi kita ada misalnya kunjungan seperti itu, kunjungan. Tapi di sekolah sendiri itu ibu kepala sekolah punya jadwal untuk supervisi ke guru kelas masing-masing. Iya. Jadi nanti tiap 6 bulan sekali itu ada jadwal supervisi. Jadi untuk mengetahui progres pembelajaran di kelas, terus gurunya seperti apa, anaknya seperti apa. Jadi itu ada jadwal, semua harus ada jadwal supervisi dari kepala sekolah. Kalau monitoring itu juga ada dari lembaga terkait. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian yang digunakan di sekolah Ibu? Kalau sistem penilaian kita ada penilaian proses, kemudian ada penilaian hasil. Jadi kalau untuk yang proses itu untuk pendokumentasiannya mungkin kita dari video atau apa ya, kan catatan kecil kita bawa waktu pembelajaran kan nanti nggak bisa terekam semuanya, catatan kaki seperti itu. Gitu ya. Udah. Iya. Nggih, enggak apa-apa, ini kan dulu. Gitu. Nggih. Agak cepetan aja. Ya. Saya cepet ya, Bu. Iya. Jadi ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Jadi untuk kalau penilaian proses berarti kita butuh catatan yang kita bawa di buku atau kita videokan. Kalau penilaian hasil kan bisa kita foto hasilnya langsung, tapi kalau proses paling nggak ada videonya atau ada catatan kaki anak ini di begini itu ada catatan sendiri dari gurunya seperti itu. Nanti pada akhirnya ada evaluasinya di laporan perkembangan anak di setiap semester. Juga ada evaluasi dengan pertemuan dengan wali murid, itu juga bisa sharing dengan wali murid gitu. Waktu penerimaan rapor juga kan tiap anak diberi waktu konsultasi per anaknya dengan wali kelasnya masing-masing seperti itu. Baik, selanjutnya apakah terdapat asesmen diagnostik, formatif dan sumatif? Itu yang diagnostik yang awal itu ada, misalnya kita pas waktu itu Mbak pendaftaran, istilahnya kita trial class, itu kemampuan awal anak. Jadi kita ingin tahu untuk mengelompokkan ke kelasnya. Jadi itu pertama kita bagikan, awal kita nggak tahu anaknya seperti apa. Jadi kita buat trial, itu nanti guru-guru memetakan di situ, oh misalnya di kelas ini tadi, yang di kelas A percobaan ini tadi anaknya yang aktif ini, terus ini ada sepertinya ada yang khusus. Nah itu nanti melaporkan. Jadi melaporkan habis kita pelaksanaan, kita diskusi. Jadi nanti sekiranya bagaimana kondisi nanti untuk kelas permanen berikutnya, anak ini bisa terpecah. Jadi enggak yang aktif di kelas itu semuanya, kinestetik itu semua, audiovisual kita kelompokkan seperti itu. Jadi kita bagi supaya nanti bisa kondusif. Seperti itu di asesmen di awal. Dan diagnostik awal itu waktu MPLS, sebelum MPLS trial class. Terus bagaimana hasil penilaian dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran? Untuk penilaian dari itu tadi, dari hasil diagnostik awal itu tadi kita gunakan untuk pemetaan. Nah pasti Bapak Ibu guru pasti melaporkan kan anak ini seperti ini. Nah itu laporan dari tim per kelas tadi. Nah nanti untuk berikutnya misalnya nanti pengelompokan di kelompok B juga pasti kita review dari guru kelompok A. Jadi kalau pengelompokannya lagi kita review lagi. Jadi nggak mesti yang kelompok A-nya di situ nanti kelompok B-nya tetap di situ. Jadi pasti kita kondisikan lagi supaya memudahkan anak-anak memudahkan anak-anak, kondusif juga. Yang itu diferensiasinya itu biar keluar di untuk yang kelompok B-nya. Jadi kita berkesinambungan di situ. Siapa kamu? Baik Bu, untuk selanjutnya mengenai standar pendidikan dan tenaga pendidikan, bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru di sekolah ini? Ya kebetulan untuk kalau standar pendidikan untuk gurunya ya,
untuk gurunya insya Allah sudah sudah sarjana 1, 2 juga, bahkan ini ada yang sekolah S3 juga seperti itu. Terus tapi untuk yang kayak pesuruh itu ya masih ada SD, ada SMP, satpamnya juga ada SMA. Kalau untuk ini untuk tenaga pendidikannya ya bersama pendidikan. Kalau untuk orang tua juga bervariasi juga, ada ya ada S1, ada S2 gitu kalau untuk pendidikannya. Selanjutnya, apa saja program pengembangan profesional guru di sekolah ini? Pengembangan profesional guru mungkin sama kayak yang jawabannya Mbak dapat seperti ini, yang ikut pelatihan seperti itu ya, workshop, kemudian kita studi banding, mendatangkan pemateri, jadi kita ada paguyuban itu Mbak namanya organisasi kepegawaian itu ada, jadi ada dari situ juga kita ikuti seperti itu. Jadi pertama ada tingkat kecamatan, ada paguyuban intern pembina, ada tingkat Jawa Timur, kemudian ada biasanya dari dinas pendidikan juga diberangkatkan untuk mengikuti workshop pelatihan seperti itu, peningkatan kompetensinya. Lalu bagaimana evaluasi kinerja guru dilakukan? Kalau untuk evaluasi kinerja guru seperti tadi yang bersama dilaksanakan supervisi oleh kepala sekolah. Kemudian juga kita untuk pegawai negeri juga ada aplikasi e-kinerja. Jadi situ bukti fisiknya, misalnya mengikuti pelatihan, sertifikatnya upload. Kemudian misalnya sebagai guru sebagai tambahan koordinator pendamping ekstra drum band misalnya, itu ada pelaporannya. Kemudian sebagai petugas guru piket itu juga ada pelaporannya. Jadi ada kinerjanya di situ. Juga ada jenjang kepangkatan. Kalau di pegawai negeri ada jenjang kepangkatan. Jadi selain di aplikasi juga ada jenjang kenaikan pangkat dari BKD seperti itu. Lalu sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki sekolah ini? Kalau sarana prasarananya seperti yang Mbak nanti boleh lihat, jadi ada permainan outdoor, indoor, kemudian ada juga bahan alam yang diciptakan, yang nggak harus beli, yang nggak harus mahal juga. Jadi kita juga ada bahan lospat itu ya namanya apa itu Pak? Jadi kelas itu kadang kalau kumuh ya siapa aja disimpan apalagi bu guru TK ya Bapak di sini ini kok bisa digaiti jadi wis nyusuh ibaratnya seperti itu. Jadi nggak harus mahal sih, jadi kita kembangkan nggak harus mahal sebagai sekreatifnya gurunya lah apa aja ya, memanfaatkan yang sudah ada selain dengan surplus yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini? Apakah di sekolah sudah memadai? Kalau untuk berdasarkan perbandingan murid sih ya, kan biasanya ada standarnya permainan, kalau muridnya segini harus segini, ada standarnya gitu. Kalau dengan murid kita sejumlah 188, kalau memang untuk aman-aman saja aman untuk alat main yang sudah ada. Cuman kalau untuk lebih standarnya, variatifnya mungkin lebih banyak lagi lebih bagus seperti itu. Karena biar kepuasannya bermainnya juga benar-benar terfasilitasi. Kelas aja kadang kan ada standarnya 1 meter persegi isinya berapa anak kan gitu ya, jadi gitu. Tapi kita berusaha untuk mengikuti standarnya, paling kita penuhi untuk semuanya itu anak-anak kita fasilitasi. Lalu upaya apa untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang ada? Ya lah ini kalau untuk fasilitas untuk pengembangan, nah ini juga kan wilayah kita juga sekolahnya besar, otomatis kalau untuk pembiayaan itu kita lakukannya secara bertahap. Jadi misalnya ini untuk tahun ini kira-kira yang bisa kita dengan prioritas keuangan segini, ini kira-kira yang kita perbaiki yang mana dulu, surplusnya ataukah APE-nya seperti itu. Jadi kita sesuai kebutuhannya yang primer yang mana di penggolongannya seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu sekarang masuk ke standar pengelolaan Ibu. Apakah ada perencanaan sekolah
jangka pendek dan jangka panjang. Ya, perencanaannya dari apa? Kalau perencanaan itu kita pasti ada program dari program sekolah setiap tahun, itu pasti awal tahun ajaran pasti kita berdiskusi tentang program kegiatan anak-anak apa aja, ada puncak temanya apa, kemudian kegiatan parentingnya, kemudian yang melibatkan orang tua juga apa. Jadi kita bedah dari rapot pendidikan, itu kita bedah. Nah, kurangnya kita itu apa gitu kita kembangkan dari ke program sekolah, baik yang jangka 1 tahun ataupun jangka panjangnya. Jadi ada. Lalu selanjutnya bagaimana keterlibatan stakeholder, yaitu orang tua atau masyarakat? Keterlibatan. Ya, kalau orang tua pasti. Jadi di awal tahun ajaran itu kita ada komite pembentukan paguyuban. Jadi per kelas ada, terus paguyuban besar juga ada yang meliputi ketua-ketua dari kelas, itu jadi paguyuban besar. Jadi setiap kegiatan sekolah, program sekolah itu pasti kita berdiskusi. Jadi kita minta bantuan gitu. Jadi ada kerjasama dari guru sekolah sama orang tua. Semua kegiatan itu pasti kita berdiskusi, pasti evaluasi bersama-sama. Kemudian dengan lingkungan sekitar, dengan puncak tema itu pasti juga kita bersinggungan dengan mereka kan. Jadi misalnya kunjungan ke pemadam, kemudian kita di sini bekerjasama dengan, karena ada BSS, ada SD Penanggungan. Jadi kita itu kalau pengenalan, kalau untuk kelompok B pengenalan ke jenjang sekolah pendidikan berikutnya, itu jadi kita kunjungan ke sana, mengenalkan mereka tentang sekolah SD itu gini. Kemudian dengan UB itu kita kerjasama kesehatan, jadi kerjasama dengan klinik UB untuk melaksanakan deteksi perkembangan anak kesehatan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan UB. Kemudian dengan Matos juga kita pasti diundang dengan kegiatan misalnya kayak Hari Kartini, kemudian pahlawan, kemudian kemerdekaan, itu kita diundang hari besar, itu kita ikut gabung di eventnya di Matos seperti itu. Cuman yang UM ini memang kita belum. UM masih gini kerjasama apa ini gitu. Kemarin itu sama Bu Ajeng itu ditawari lupa itu kita yang belum Mbak istiqomah programnya itu. Kalau yang pendampingan gini kita mesti kita kerjasamanya gini PPG kayak gitu terus AM segitu kita ada. Tapi untuk yang berlanjut, untuk yang lembaga misalnya kayak UB seperti itu, untuk program sekolahnya yang istiqomah utun masih belum. Pinginnya kita ada kemarin itu, yaitu ditawari Bu Ajeng itu, tapi belum kita follow up lagi. Jadi mungkin kita kunjungan dulu pernah ke kantor posnya UM lah gitu-gitu, kita masih belum yang melibatkan anak-anak. Ke masjid depan itu juga jadi kita ada pembelajaran mengenalkan tempat ibadah juga jadi gitu dengan lingkungan. Terus Penanggungan dengan keramiknya juga kita ke kampung keramik itu gitu. Jadi dengan lingkungan sekitar, selain dengan yang jauh-jauh pasti kalau kayak pentas kita kerjasama sama pihak hotel seperti itu. Tapi yang paling enggak yang dekat itu harus kita jalin kerjasama itu ada. Lalu selanjutnya bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan sehingga dapat menunjang operasional sekolah? Nah, kalau anggaran jadi awal memang kan kalau kita sekolah ibaratnya kita TK negeri Mbak, tapi kalau TK dengan kegiatan sebanyak itu tanpa ada dana itu hal yang mustahil seperti seragam, pengadaan alat. Jadi itu pasti. Jadi di awal tahun ajaran waktu PPDB itu sudah kita di awal sudah. Jadi uang alat mereka selama 1 tahun yang kita gunakan itu, uang seragam mereka segini, uang kegiatan selama 1 tahun itu ada segini. Nah itu kita kelola selama 1 tahun. Jadi kita gendong-gendit kegiatan apa aja selama 1 tahun itu, ya sudah uang seperti ya uang di situ, kita nggak mengambil lagi dari wali murid. Meskipun kita ada bantuan dari BOP, tapi kan jumlahnya kadang yang di ACC dari Dapodik yang yang valid, jumlah anak yang valid sama jumlah anak kita itu nggak sama. Kadang kan jumlahnya 188, yang di ACC di Dapodik berapa. Jadi di situ kita subsidi silang. Jadi itu uang itu
juga kita gunakan untuk bersama-sama. Kan dalam BOP juga semua dari uang itu meskipun hitungan peserta didik, tapi di situ ada juklaknya bahwa itu tidak semuanya untuk peserta didik, tapi itu juga untuk sarpras, untuk pengembangan sekolah, kemudian untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi di situ terbagi bermacam-macam juknisnya. Jadi enggak hanya itu uangnya anak segini, itu untuk semuanya untuk anak, enggak. Jadi itu ada uang anak kita sisipkan berapa persen untuk uang alatnya anak, kita sisipkan untuk kompetensi guru, kita sisipkan untuk sarpras gitu, kita sisipkan untuk pojok baca mereka. Jadi dari bantuan BOP itu berapa persen harus ada pembagiannya dari 8 standar itu harus ada seperti itu. Apakah ada kendala dalam pembiayaan? Alhamdulillah sih sejauh ini enggak ada ya. Sejauh ini enggak ada kan. Ya itu tadi Mbak, ya pinter-pinter juga ya. Gendong Indit itu tadi. Jadi kegiatannya misalnya kayak kemarin kita ke Taman Safari. Itu hitungannya satu anak sudah pasti 250 per anak. Kayak kita ini nanti wisuda itu ya sekitar segitulah 250 sampai 300. Jadi uang kegiatan yang kita ambil di awal tahun misalnya 800.000 satu anak, itu sudah kita ambil 250 sama 300. Itu yang bendol. Dari satu semester ada satu kegiatan yang bendol pasti segitu. Kan tiketnya aja sudah berapa? Lebihnya jadi total paling anak 250 di tahap kemarin di semester 1 kita ke Taman Safari satu anak 250. Kemudian di tahap 2 nanti kita bendolnya di pentas di hotel 300 per anak. Nah, kita bendol itu. Jadi uang kegiatan sudah bendol segitu. Nah, sisanya ya sudah kita kayak kegiatan school camp, kegiatan parenting, manasik haji ini nanti atau Quran. Itu kita bagaimana caranya harus cukup lah seperti itu. Ya alhamdulillahnya sih alhamdulillah semuanya tercukupi. Sudah. Oh, Masnya aja silakan. Nah, ini pertanyaan penutup. Ya. Jadi di sini ada apa tantangan terbesar sekolah dalam memenuhi 8 SNP tadi? Standar itu ya. Mungkin yang sekarang itu yang lagi kalau semuanya dari 8 itu pasti bertahap kita terus memperbaiki, tidak ada yang sempurna. Dari 8 itu pasti kita berusaha terus perbaiki terus. Misalnya kayak di raport pendidikan kita kerjasama masih tetap yang muncul di situ, kerjasama dengan orang tua harus kita tingkatkan. Nah itu berarti tahun ke depan pun kita untuk program kita kedepannya harus diperbaiki. Berarti kita kerjasama orang tua yang seperti apa yang harus kita kembangkan lagi dari yang kemarin yang sudah kita bersinergi sama orang tua. Nah itu jadi kalau apa tadi Mas sampai lupa. Tantangannya ya untuk yang sekarang dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang tentunya semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dengan peserta didiknya yang nantinya. Nah itu jadi kita tantangannya yaitu kita harus upgrade terus dari segala bidang. Dari 8 standar itu segala bidang kita harus terus perbaiki, terus evaluasi itu tadi dengan studi banding, terus kita dengan workshop gitu studi banding. Ini ternyata seperti ini, bisa kita contoh, bisa ATP, amati tiru dan seperti itu. Jadi kayaknya ini bisa kita tiru yang seperti ini, ini kita tiru yang seperti ini, jadi gitu. Tapi yang sekarang yang lagi update ini kita kesulitan yang baru ini untuk SPMB. Jadi kita kayaknya semua lembaga ini lagi nggak tahu ini anaknya mungkin berkurang apa ya, ibu-ibu melahirkannya sudah berkurang. Jadi itu kayaknya sekarang permasalahan utama semuanya dari lembaga pendidikan muridnya yang sekarang rata-rata kurang muridnya. Jadi untuk itu jadi kalau kita kan di TK Pembina kan semuanya sudah sertifikasi, otomatis kan harus ikuti pagu satu guru 15 anak. Nah seperti itu. Jadi gini kita kendalanya yang sekarang itu muridnya belum sesuai kuota ini dari guru yang semua sertifikasi itu. Jadi makanya kita kemarin juga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk pendaftaran online. Jadi nanti bareng serentak SD negeri, SMP negeri nanti online bersama di Pembina juga nanti semuanya TK Pembina satu kota ada 4 kan pembinanya itu diberi kesempatan untuk pendaftaran online. Ya semoga nanti ada yang terjaring juga. Jadi kita nanti dari yang kita keluarkan nanti kelompok B yang keluar nanti yang masuk pun paling enggak kembalinya dengan jumlah yang sama. Itu yang sekarang yang ini yang kendala yang sekarang lagi sama sih kayaknya semua lembaga itu. Kalau yang dari standar yang lainnya pasti kita berusaha
untuk terus baik segi pembelajaran itu juga pasti kita terus-teruskan. Kalau misalnya apa Mbak sudah ya mata kuliahnya atau yang tahap perkembangan anak, kadang itu juga kadang kita yang memberikan edukasi kepada orang tua bahwa pembelajaran di usia dini itu enggak yang menakutkan yang seperti itu. Nah itu biasanya gitu, edukasi ke orang tua, tapi ada juga orang tua yang memahami seperti itu, jadi tidak menekankan. Jadi itu tadi outputnya itu tadi paling enggak bermain sambil belajar, kemandirian itu paling enggak yang untuk kesiapan mereka di jenjang sekolah dasar harus itu. Terus kita harus perbaiki terus sih Mas. Cuman yang poin yang itu tadi kita untuk peserta didiknya ini, apa mungkin ada ide bagaimana caranya dari Mbaknya Masnya, apa ada ide untuk kita cari muridnya lagi gimana ini, ayo. Gitu. Kebanyakan juga gitu sih Bu. Kalau kan saya di desa kan, Ibu biasanya itu kalau di TK di desa itu biasa orang tua itu lebih milih kayak nyekolahkan yang di luar, yang di kota gitu biasanya gitu Ibu kebanyakan. Jadi yang di desa itu muridnya dikit gitu. SD juga gitu. Iya, kayak gitu. Ini di sini nih sudah di kota itu juga sekarang gini. Jadi tapi ya ada juga yang sudah, cuman kan kita kalau memang kalau gurunya 5 gitu kan kita nggak berpikirnya berat gitu kan. Tapi kalau gurunya banyak otomatis ya muridnya harus banyak gitu. Ya gitu. Jadi tadi tantangan terbesarnya itu kuota dari siswa-siswa yang ada di TK ini sama bersaing di 8 SMP itu agar jadi sekolah yang unggul. Iya, harus seperti itu. Jadi terus tantangannya kita harus selalu upgrade itu tadi, harus menjadi unggul. Itu terus menjadi tantangan kita. Bagaimana bisa menarik audiensnya, masyarakat supaya anaknya bisa sekolah di sini, itu terus tantangan kita terus itu. Nah, dari situ inovasi yang telah dilakukan sekolah ini apa? Inovasinya, jadi kemarin itu kita selain brosur, kemudian kemarin kita juga di publik di umum itu, itu di umum. Jadi kayak kemarin di Matos kita buka event itu, jadi kita di seperti itu. Jadi itu yang kita itu, selain itu juga kita untuk di sosial media juga, jadi untuk mengenalkan ke masyarakat tentang lembaga kita. Jadi program-program kita yang sudah dilaksanakan ini, keunggulannya, kegiatannya ini, jadi itu publikasi seperti itu. Terus inovasinya apa ya, program baru, jadi kayak kemarin itu Prasiaga, School Camp, kemudian Bank Mini kita kerjasama dengan BTN seperti itu. Jadi harus ada inovasi, memang kata Masnya tadi harus ada inovasi, apalagi seperti itu. Tiap tahun harus ada biar kita punya nilai plus dan menjadi dilirik seperti itu. Program-program juga ya Mas, di programnya lewat publikasi sosmed, di kegiatan di luar kita aktif kegiatan lomba-lomba seperti itu juga, mengenalkan ke masyarakatnya. Sekarang kita sudah sampai di pertanyaan penutup. Jadi apa harapan sekolah ke depan terkait peningkatan mutu pendidikan? Ya itu harapannya ya itu tadi, bisa kalau kita ya bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk generasi masa depan bangsa. Pasti titik utamanya itu. Jadi semua aktivitasnya, stakeholdernya, orang tua semuanya bisa bekerja sama untuk mendukung program-program sekolah. Kemudian dari awal tahun ajaran pasti kita selalu menyampaikan program kita, sosialisasi kegiatan kita, kenalan ibaratnya sama wali murid baru. Jadi biar lebih kenal, lebih dekat dengan kita, mengenal lebih dekat dengan lembaga. Itu. Silakan direview lagi, barangkali ada pertanyaannya, mungkin jawaban saya ada yang kurang bisa diulang lagi. Sudah. Itu nanti bentuknya apa? Kuisio, isian, isai. Laporan. Ini satu kelompok. Iya. Bu siapa, Pak dosennya? Dosennya Ibu Ike.
Oh, Bu Herlina Ika. Iya. enggak tahu. Baru ini ya. Mungkin Baru masih muda. Oh, Oh, masih iya. muda Ibu. Kalau kita kan mulai dari program PPG, PPG Daljab, Prajab, terus apa dari dulu itu apa itu ada semuanya udah sama.